kalau kita mengetahui dan memahami bahwa pintu masuk pasien yang selama ini datang ke rumah sakit kita adalah dari sektor mana saja, adalah dari bidang mana saja, atau dari spesialitas mana saja, itu akan kita lebih mengerucut lagi kan untuk memfollow up customer atau pasien-pasien kita itu yang datang ke kita berdasarkan database itu. Karena di marketing itu no data, no sales. Nah, di rumah sakit atau klinik, no data, no revenue. No data, no pasien. No data, no customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan klinik yang saya hormati, saya Cindy Junita Hapari akan berbincang tentang topik yang sangat menarik, yaitu customer and patience is number one. Karena dengan menjadikan mereka merasa dihormati, diperhatikan, dan spesial adalah cara terbaik dan cara cerdas karena tidak memerlukan biaya yang tinggi dalam bisnis untuk memenangkan hati customer maupun pasien-pasien Anda. Namun, terkadang kita masih lupa bahwa customer atau pasien adalah manusia biasa. Dengan demikian, bila kita memahami keinginan unik mereka dan membuat kejutan kecil padanya, itu akan menjadi pengikat emosi yang luar biasa. Dan pada titik-titik tertentu, sentuhan pribadi mampu memberikan hasil yang luar biasa. Halo Coach Doni, apa kabar Coach? Halo Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Coach? Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam Coach. Coach Doni, mengenai mengapa topik kita hari ini baru dibahas di ujung acara atau di sesi ke-12 ini, Coach. Padahal yang dibutuhkan dari sebuah bisnis itu adalah adanya customer atau pasien tersebut. Oke, Kak Cindy. Saya mencoba menjawab pertanyaan kenapa kok customer dan pasien adalah nomor satu di sesi terakhir ya. Ya, begini Kak. Rangkaian bincang-bincang kita ini kan kita sepakati waktu itu bahwa kita bagi dalam 3 sesi besar ya Kak Cindy, mesti ingat kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah strategi hospital business. Ya. Atau hospital business strategi. Yang kedua kita masuk di strategi hospital services. Atau hospital service strategi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian besar ketiga adalah mengenai hospital leadership strategi. Nah, hari ini hari terakhir pertanyaan kakak, kenapa kok customer dan pasien is number one itu di terakhir ya? Iya betul kan. Jadi begini Kak Cindy, percuma kita cerita itu di depan-depan topik ini, tapi kita nggak siap dengan infrastruktur yang kita susun dalam 3 besar tadi itu. Jadi 3 besar itu adalah infrastrukturnya Kak Cindy. Misalnya, yang pertama kita mulai dari basic strategi bisnis itu, mengetahui dan mendalami 5 modul pasien data entry. Nah, kalau kita mengetahui dan memahami bahwa pintu masuk pasien yang selama ini datang ke rumah sakit kita adalah dari sektor mana saja, adalah dari bidang mana saja, atau dari spesialitas mana saja, itu akan kita lebih mengerucut lagi kan untuk memfollow up customer atau pasien-pasien kita itu yang datang ke kita berdasarkan database itu.
Karena di marketing itu no data, no sales. Nah, di rumah sakit atau klinik, no data, no revenue. No data, no pasien. No data, no customer. Nah, jadi itu kita harus bikin betul-betul hospital bisnis strategi. Kemudian kita juga lihat bahwa ada 5 modul tentang hospital data. Nah, hospital data itu apa sih? Kita kan mesti lihat isi di dalam kita itu. Kekuatan kita apa di sana. Kemudian kita punya opportunity kita dengan kekuatan kita bisa menimbulkan opportunity kita di sana itu kita harus lakukan seperti apa gitu dengan kita punya sumber daya yang ada di rumah sakit atau klinik. Nah, kemudian kita rangkumkan 2 itu lagi menjadi satu pendalaman tentang 4 modul hospital marketing strategi. Nah, ini kita harus mendalami dalam strategi marketing di hospital itu. Nah, untuk mencapai strategi di hospital itu, Kak Cindy, kan kita harus mengetahui dan mendalami dulu data-data entry yang tadi. Kemudian kita harus mengetahui lagi lebih dalam tentang hospital data. Nah, setelah ketiga ini selesai dan kita bisa menjual atau mempersiapkan strategi yang bagus untuk mempromosikan rumah sakit atau klinik itu, tentunya kita melihat lebih ke dalam lagi. Ada akreditasi di sana sebagai payung kita, sebagai dasar berpijak kita. Akreditasi sebagai standar pelayanan kepada pasien secara nasional. Dan itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, dan itu bukan main-main, dan komisi itu biasa langsung mempunyai laporan langsung ke presiden, katakanlah seperti itu. Namun kita yang kemarin kita bahas bahwa terkadang yang namanya akreditasi itu kan hanya sebatas akreditasi, ya kan Kak Cindy? Iya. Kan kita pernah cerita waktu Opname lagi ada akreditasi, wah pelayanannya hebat-hebatan kan Kak Cindy? Iya, iya Pak. Nah, menjadi persoalannya kita tulis akreditasi rumah sakit ataukah service excellence di rumah sakit. Waktu itu kita sepakat bahwa excellence service di rumah sakit adalah satu mekanisme untuk mempertahankan akreditasi yang sudah kita peroleh. Misalnya mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5 sekalipun paripurna. Nah, itu sebagai ajang untuk mempertahankan itu.